hati Allah yang membolak-balikkan hati hamba. Kita mohon sabbit qulubana, kokohkan, tetapkan hati kami di atas agamamu dan taat kepadamu. Demikian juga dikatakan pada penjelasan tentang makrifah. Orang yang mencari makrifah untuk makrifah, maka dia sungguh berkata dengan yang kedua. Makna yang kedua berarti bukan mencari makrifah, berarti untuk makrifah. Mencari makrifah untuk makrifah, artinya untuk dikenali. Masuk suluk biar dikenal orang. Masuk tarikat biar dikenal orang. Itu ibarat orang cari makrifah untuk makrifah. Mencari makrifah untuk dikenal. Berarti tujuannya bukan untuk Allah, untuk dikenal. Orang yang mendapati makrifah, kamisli alla yajidha bal yajid ma'ruf biha. Orang yang benar-benar merasakan mendapati makrifah dengan hati, sama seperti orang yang belum mendapatkan. Bahkan dia yang dia dapatkan al-ma'ruf biha. Al-ma'ruf biha sama dengan al-madhkur. Al-madhkur Allah, al-ma'ruf biha adalah Allah juga. Yang dimakrufkan dengannya makrifah. Makrifah hanya jalan saja, tapi yang intinya bukan makrifah adalah Allah. Itulah orang yang sudah istimkan. Istimkan sudah tetap daripada hakikat wisal, sudah terhubung hubungannya dengan Allah dan berada dengan di tengah-tengah hadirah kudus. Hububah, hubuhah, buhbuhahnya wastuha mana? Pertengahan atau khiyar yang terbaik. Buhbuha jannah, wastul jannah. Buhbuha hadirah kudus di tengah-tengah hadirah kesucian. Ini kalau nggak benar-benar nggak paham nggak apa-apa. Karena ini nggak penting-penting amat istilahnya. Nggak penting-penting amat. Cuman kita untuk paham istilah kalangan sufi saja. Jangan sampai nanti salah mengartikan. Kemudian jika ada pertanyaan, lima ukhtisat hadhil mukasyafa bihalil fana, kenapa ketersingkapan hal-hal gaib dikhususkan dengan kondisi fana? Kan boleh saja Allah menampakkan hal-hal gaib pada pelaku maksiat. Barangkali dia akan sadar. Pelaku yang sedang maksiat minum arak, langsung Allah nampakkan neraka. Barangkali langsung sadar. Kan yang kita inginkan seperti itu. Biar tidak capek ustaz ceramah. Biar Tungku tidak capek ngajar. Siapa yang lakukan maksiat, langsung Allah nampakkan neraka. Langsung dia sadar di tempat. Berarti dunia ini bukan lagi negeri cobaan. Bukan lagi negeri ujian. Ibarat orang ikut ujian, langsung dikasih jawaban. Ini cantik, tinggal tulis. Kan nggak ada apa ikhtiar, nggak ada taklif. Nggak ada upaya yang memberatkan dalam hidup ini. Semua sudah tinggal contek aja. Jadi kalau Allah langsung kasih mukasyafah, mukasyafah ini diberi ketersingkapan daripada hal-hal gaib kepada orang yang masih kotor, orang yang masih sibuk dengan duniawi, orang yang masih bermaksiat. Walau di satu sisi baik membuat orang itu sadar, sesadar-sadarnya dan tidak akan kembali lagi kepada dosa. Tapi kenapa, pertanyaannya kenapa ketersingkapan hal-hal gaib dikhususkan kepada orang yang mengalami fana? Untuk naik kepada fana itu butuh proses, ada tangganya dulu. Jawabannya, maka ketahuilah ini cerita panjang sekali. Nadrun nadir, analisa orang yang mau menganalisanya. Itu kalau cerita panjang sekali cerita Mawadali. Wadalika, demikian itu apabila engkau mau merenung, lam tukasir, engkau jangan membatasi diri daripada bahwa tudrak diperdapatkan keadaan hawas dan awarid nafsi dan syahwatnya yang menggiring kepada ini alam mahsus. Artinya jangan membatasi diri bahwa kita hanya bisa memperdapatkan sesuatu itu yang bisa dilihat oleh indera. Kalau membatasi bahwa mendapat sesuatu hanya didapati oleh yang bisa diperdapat oleh indera, ini berarti kita tidak menerima sesuatu yang terjadi di luar indera kita, apalagi yang terjadi secara gaib. Karena keadaan hawas diperdapatkan dengan indera dan apa yang datang pada jiwa dan syahwat jiwa kita menggiring kepada ini alam mahsus. Alam mahsus, alam kepalsuan dan tipuan.
Jadi yang nampak di depan mata ni semua alam tipuan sebenarnya, belum hakikat. Hakikat sebenarnya nanti di akhirat. Ini ibarat bayangan. Kita hidup di dunia ini ibarat melihat bayangan, bukan hakikat sesuatu. Sehingga seandainya pun kita mendapatkan bahagia di dunia, itu masih relatif, belum hakikat bahagia. Untuk mendapatkannya harus bersusah payah. Setelah kita dapatkan pun belum tentu kita bisa mempertahankan. Ibarat bayangan. Ibarat bayangan kita menggenggam, misalnya lewat bayangan pesawat. Kita genggam pesawat tetap jalan. Kita tinggal di belakang. Ibarat kita menggenggam bayangan buah-buahan misalnya. Buah-buahan tetap tidak bisa kita nikmati. Maka bahagia di dunia ini relatif. Makna relatif ketika membanding dengan orang lainnya kita merasakan bahagia. Tapi kalau kita banding dengan orang yang lebih bahagia dari kita, kita tidak merasakan bahagia. Jadi awaridul nafsi wa syahwatuha jazibah. Jazibah menarik atau menggiring. Jadi apapun yang datang pada nafsu kita akan menggiring kita kepada alam yang bisa diperdapat dengan indera, yaitu alam zur kepalsuan dan huruf. Dan karena itu yukshafu, disingkapkan akan kebenaran yang jelas dengan mati. Kapan orang bisa melihat kebenaran yang sebenarnya? Ketika ruh sudah berpisah dari badan. Ketika masih ada ruh dalam badan, kita masih punya hawas, perasaan. Maka ketika kita dekatkan jarum ke tubuh orang yang masih hidup, dia spontan akan menarik. Karena ada hawas, perasaan. Coba dekatkan jarum ke orang sudah meninggal, dia tidak bergerak. Tanda hawasnya sudah mati. Kapan baru tersingkap sarihul haq? Sarihul haq itu kebenaran yang sarih, kebenaran yang jelas ketika mati. Kalau orang sesudah mati baru dia bisa melihat apakah amalan selama hidup diterima Allah atau tidak. Dia baru bisa melihat orang yang selama ini membuat dia tertipu. Baru dia bisa melihat kebenaran yang nyata. Cuman sayang, Allah tidak lagi memberi kesempatan hidup untuk kedua kali. Andainya Allah memberi kesempatan hidup untuk dua kali, mungkin orang itu yang paling laku untuk kasih ceramah atau nasihat buat orang lain. Karena pengalaman pribadi. Ada istilah mati suri, itu bukan mati sebenarnya. Kalau mati yang sebenarnya, orang yang benar-benar sudah nampak apa kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa Allah menyingkapkan kebenaran sesungguhnya dengan kematian? Libutlani sultan hawas, karena telah batal dominasi hawas. Sultannya kekuasaan. Telah batal dominasi hawas dan khayalan-khayalan yang muwalliyah. Khayalan-khayalan yang didekatkan, muwalliyah. Biwajihil qalbi, dengan wajah hati kepada alam bawah. Jadi khayalan yang ada pada diri kita memaksa hati yang diberikan Allah untuk selalu melihat ke alam bawah. Jarang kita gunakan hati melihat ke alam atas. Maka jika teledor kekurangan, mana kasara ini tidak memberi pengaruh artinya. Maka jika terbatas daripada kamu oleh dominasi hawas dengan sebab tidur. Imam Ghazali buat contoh. Kita belum pernah merasakan mati. Beliau memberi contoh dengan mati. Kita belum pernah merasakan mati. Ada saudara mati. Apa saudara mati? Tidur. An-nam itu akhul maut, saudara mati. Beliau buat contoh dengan tidur. Kalau tidur semua pernah merasakan. Maka jika terbatas daripada kamu dominasi hawas dengan sebab tidur. Orang lagi tidur, coba sentuh. Kalau dia memang tidur nyenyak, dia tidak merasakan. Ya kan? Coba kasih nampak foto di depan orang lagi tidur, dia tidak melihat. Coba kasih cium wangi-wangian di hidung orang yang tidur, dia tidak ada pengaruh terasa apa-apa. Itu baru sebatas tidur yang hilang sebentar hawas. Apalagi mati hilang total. Orang yang hilang dominasi hawas dengan sebab tidur, tuli'at bi syai'in minal ghaibi ala kadri isti'dadika wa kabulika wa himmatika, akan ditunjukkan dengan sesuatu daripada gaib. Bapak Ibu pernah mimpi? Mimpi itulah melihat sesuatu yang gaib, yang tidak ada dalam alam nyata. Kenapa percaya dalam mimpi bisa melihat alam gaib?
Kenapa tidak percaya kalau mati bisa melihat lebih dari itu? Itu saja buat kita untuk menambah keimanan. Jangan nanti, oh saya nggak percaya akan nampak sesuatu yang tidak bisa dilihat nanti setelah mati. Kenapa waktu tidur percaya? Malah kita tanya lagi ke ahli, ke orang pintar. Saya melihat ini tadi di waktu tidur. Kira-kira apa tafsirnya? Apa artinya? Kenapa waktu tidur? Padahal tidur itu akhul maut, saudara mati. Waktu tidur percaya ketika nampak sesuatu yang gaib. Tandanya untuk nampak sesuatu gaib harus hilangkan dulu pada diri kita hawas, indera. Maka orang yang hilang hawas tersebut, orang yang sudah sampai makam fana. Dengan dia karam dalam mencintai Allah. Kalau belum sampai makam fana, maka dia tidak akan bisa melihat hal-hal yang gaib. Oh, ada istilahnya disebut dia misalnya orang keramat bisa melihat sesuatu gaib. Itu bukan melihat dengan kondisi fana. Dia ada dua macam. Ada kadang-kadang orang yang punya khadam. Artinya dia amal satu wirid. Misalnya ayat kursi berapa kali sekian banyak. Ya nanti kita akan ada khadam. Khadam itu dari bangsa jin yang beriman. Dia akan mengkhadam kita. Beritahu, kalau ada orang tanya barang hilang. Nanti diberitahu oleh khadam. Ada di satu tempat. Jadi ada yang namanya khadam. Jadi yang disebut orang, beliau orangnya keramat. Itu bukan keramat yang dimaksud dengan istilah fana. Sebenarnya kita kan ketika ada orang lebih pintar dari kita, semua kita anggap itu keramat. Di keramat ini pun banyak sekali makna, luas sekali maknanya. Boleh jadi dia menggunakan khadam. Boleh jadi langsung Allah singkapkan. Bagaikan misalnya tirai ini ketika disingkap, ibu bisa melihat ke sini. Ketika tirai ini ditutup kembali, maka ibu akan terhalang. Dia bisa melihat ke arah kami. Misalnya. Itulah umpamanya Allah singkapkan hijab. Disebut kasyaf dalam istilah tasawuf. Ditunjukkan dengan sesuatu, ditunjukkan akan kamu dengan sesuatu di pada gaib, sesuai persiapan kamu dan penerimaan kamu dan himmah. Himmah ini maksudnya niat yang tinggi, hasrat yang tinggi. Sejauh mana hasrat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, misalnya sejauh itu, maka mustahil orang bermimpi Rasul kalau dia tidak ada keterikatan hati dengan Rasul. Orang yang mimpi Rasul itu pertama harus punya keterikatan hati dengan Rasul. Sering mengamalkan sunnah beliau. Minimal sering baca salawat untuk beliau. Kalau tidak ada istiadat, tidak ada persiapan, tidak mungkin nampak. Walakin bimisalin yahtad ila ta'bir. Tetapi yang nampak itu bukan wujud asli, masih berupa gambaran, misalnya gambaran yang masih butuh kepada ta'bir, payah tafsir. Ada nampak gambaran, misalnya contoh orang Aceh, orang tua bilang di tempat kami, kalau mimpi memegang kain itu akan mudah rezeki. Jadi yang nampak dalam mimpi bukan langsung rezeki, pegang kain yang nampak. Ini ditafsir oleh orang tua tu, insyaallah akan mudah rezeki. Itu maksudnya bimisalin yahtad ila ta'bir. Ada mimpi misalnya ada jatuh bulan dalam pangkuan. Misalnya orang ibu-ibu yang hamil bermimpi jatuh bulan dalam pangkuan, ini calon bayinya nanti akan jadi orang besar misalnya. Akan jadi ulama besar. Ini pernah dimimpikan oleh orang tua dari ulama-ulama kita dulu. Jadi artinya yang nampak dalam mimpi bukan langsung anaknya jadi ulama, tapi misalin gambaran. Gambaran itu butuh kepada takbir, butuh kepada tafsir. Harus tanya dulu sama orang pintar apa maksudnya. Wama indi, menurutku kata Imam Ghazali, kalian tidak akan mendapatkan mimpi yang benar yang bisa kalian prediksi dengannya perkara yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yang kalian lihat dalam mimpi hanya khayalan, la yaftar finnom, yang tidak lemah dalam tidur. Walaupun rakadatil hawas, telah tenanglah kondisi perasaan. Orang tidur itu hawasnya sudah berhenti sebentar. Perasaannya berhenti sebentar. Nanti ketika dia bangun, baru hawasnya aktif kembali. Maka orang yang tidur dalam waktu 1 jam, 2 jam, ketika kita bangunkan dia nggak bisa langsung berdiri, masih lemas, ototnya masih lemas.
karena hawasnya sempat mati. Maka disebut an-naum akul maut. Di tidur ini saudara mati. Kenapa Allah buat tidur? Dia untuk memberi pelajaran bagi kita apa yang bisa kita lihat alam gaib dalam masa tidur. Kita bandingkan, kita analogikan, begitulah kalau kita nanti sudah mati. Semua yang tidak nampak di dunia akan Allah nampakkan. Cuman manusia ini tidak pernah mengambil iktibar. Manusia tidak pernah mengambil pelajaran. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu iktibar untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Cuma karena kita punya hawa nafsu, punya iblis yang selalu mengganggu, mengajak dan menipu kita, maka jarang manusia mengambil iktibar dari setiap peristiwa yang dialaminya. Maka karena itu lemahlah itila. Artinya mana lemah itila? Yang nampak. Itila ini yang ditunjukkan, yang nampak dalam mimpi tidak terlalu akurat, lemah. Wala yakhlu, dan tidak sunyi daripada bercampur dengan gambaran-gambaran. Dia bukan langsung nyata. Maka butuh kepada tafsirnya, butuh kepada takbir. Adapun fana, istilah fana dalam istilah tasawuf itu ungkapan dari satu kondisi di mana yarkat, terkadu, mana terkadu diam. Ma'ul rakit, air yang diam, tenang. Ma'ul jari, air yang mengalir. Adapun fana, maka ungkapan dari satu kondisi di mana indera seseorang diam dan tidak aktif, wala tastaghir, tidak aktif. Wa yaskun fihal khayal, dan reda dalam kondisi tersebut oleh khayalan, wala yusyawis, dan tidak lagi wiswas, tidak lagi bercampur aduk. Fa in baqiyat fil khayal, jika masih tersisa dalam khayalan oleh satu sedikit pun yang menguasai pikiran, Isya tidak memberi bekas kecuali pada menggambarkan apa yang nampak pada alam kudus. Hatta tamasal anbiya, sehingga menjelmalah para nabi dan para malaikat dan roh fi qawalibil khayal, dalam acuan-acuan khayalan. Jadi kenapa orang fana ini kadang-kadang tidak nampak jelas sesuatu yang terang benderang nampaknya, karena masih ada sedikit yang mendominasi dalam hati. Maka kadang-kadang menjelma para nabi dan para malaikat nampak pada orang-orang yang memiliki sifat fana tadi. Maka ini perkara aku kemukakan di atasnya supaya adalah kamu terdorong, supaya jadi kamu termasuk orang yang memiliki indera batin, jangan hanya indera zahir saja. Ahli zuk. Ini beliau ceritakan sedikit supaya termotivasi kita. Oh, ternyata ada dunia lain. Oh, ternyata ada alam lain. Oh, ternyata untuk mengetahui sesuatu bukan hanya dengan indera yang 5. Ada zuk. Zuk itu merasakan. Kalau buat contoh yang paling dekat, orang merasakan nikmat kopi. Itu bukan dengan indera, dengan zuk. Yang zuk tersebut, perasaan tersebut tidak bisa dirasakan oleh anak kecil yang dia masih tergantung dengan minuman stroop warna merah loh. Anak kemudian dia suka yang warna merah, kemudian yang manis. Nah, orang yang sudah dewasa sudah nggak suka yang manis, suka yang pahit-pahit. Dia ada kenikmatan pada minuman yang pahit. Tapi anak kecil kenikmatan pada minuman yang manis. Nggak cukup dengan rasa saja manis, warna juga harus merah. Jadi ini namanya zuk. Kalau sudah bicara masalah perasaan, berarti hanya orang yang bisa merasakan saja yang tahu. Maka para wali itu sebenarnya ahlul zuk, orang yang memiliki zuk, orang yang selalu merasakan kehadiran Allah, bukan hanya sekedar percaya adanya Allah. Kalau iman orang awam itu percaya adanya Allah, tapi dia tidak merasakan adanya Allah. Orang yang merasakan adanya Allah, dia tidak berani satu saat pun melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah. Kenapa kita berani bermaksiat? Karena kita hanya percaya adanya Allah. Tapi saat bermaksiat, kita tidak merasakan kehadiran Allah. Seolah-olah Allah tidak melihat kita. Maka beda antara iman ahlul zauq dengan iman orang yang meyakini saja. Kemudian kita lompat saja karena ini sudah agak detail sekali pembahasan. Wa'lam, ketahui ilmu, semuanya iman, ilmu dan zauq itu ada 3 derajat yang sangat jauh. Jauh sekali untuk mencapai
derajat level dari iman ke ilmu, dari ilmu ke zuhd. Ada satu contoh. Ini mungkin contoh ini yang lebih tepat. Jadi kalau kurang berkenan mohon maaf. Fainal innin, orang yang mengalami impoten umpamanya. Yatasawwar, dia menggambarkan, yatasawwar, tergambar dari orang yang impoten membenarkan dengan ada syahwat hubungan suami istri yang dialami orang lain. Apakah orang impoten percaya lazat jima? Percaya, tergantung siapa yang bilang. Kalau yang menceritakan orang yang dia tasdik, orang yang dia yakini, dia pasti percaya. Tapi kalau yang ceritakan orang yang sama-sama belum kawin, kita sama-sama impoten, dia nggak percaya. Paling kan ditanya, dari tahu dari mana kamu? Kamu saja yang belum pernah merasakan. Tapi kalau yang cerita itu orang yang sudah pernah mengalami, dan dia percaya sama orang yang menceritakannya, maka itu dianggap iman. Jadi iman ini percaya. Apakah kita sudah masih di iman atau belum sampai ke iman? Kita percaya ada Allah, percaya ada alam gaib, percaya ada malaikat, percaya ada surga neraka, ada siksa kubur. Kenapa percaya? Karena kita dengar dari ustaz. Ustaz membaca dari kitab-kitab. Dalam kitab dijelaskan ada hadis, ada ayat. Tapi kita belum merasakan karena belum mati. Mati ini namanya iman. Jadi ibaratnya iman ini siapapun bisa. Sama seperti orang yang tidak bisa, belum merasakan lazat jima, tapi dia mengimani bahwa jima itu satu perbuatan yang memiliki kenikmatan. Jadi yusaddiq, membenarkan dengan wujud syahwat jima milik orang lain atau yang ada pada orang lain dengan cara biaya kebal, menerima informasi demikian dari orang yang bagus gannya dengan orang tersebut dan tidak mencurigai orang tersebut dengan berbohong. Jadi kita terima informasi tentang kelazatan jima dari orang yang selama ini bagus prasangka kita buat orang itu. Kemudian kita tidak pernah mencurigai orang itu dengan berbohong. Ini namanya iman. Wa yatasawwar, dan tergambar orang impoten tadi bahwa mengetahui dengan bukti akan wujudnya kelazatan jima yang ada pada orang lain. Jadi yang pertama, terima mentah-mentah, namanya iman. Kemudian berusaha untuk membuktikan. Yang mana orang impoten membuktikan? Dia nggak punya kekuatan untuk jima. Dia buat ilustrasi namanya. Buat bandingan. Contoh, wa ma'khadhuhu, referensi atau caranya, kias menganalogi bahwa memperhati ia kepada syahwat makanan. Maka dia kias dengan syahwat makanan akan syahwat jima. Orang impoten, dia makan. Ketika dia makan, dia rasakan kelezatan makanan. Kemudian dijelaskan oleh Ustaz, merasakan kelezatan, punya hasrat, keinginan untuk makan makanan. Ketika kita makan ada kenikmatan, itu namanya syahwat untuk makanan. Oh, dia buat kias. Oh, berarti kalau syahwat jima mirip-mirip seperti itu ya. Ya, berarti kan dia berusaha untuk mengilustrasi. Kalau tadi hanya sekedar nelan mentah-mentah dari informasi orang lain. Kalau sudah berusaha untuk mengilustrasi, itu namanya sudah burhan. Sama seperti dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah kita terima saja apa yang disampaikan Ustaz bahwa Tuhan kita Allah. Itu masih iman. Tapi iman kita masih la yakhlu minat tardidi, belum terlepas daripada keraguan. Ketika kita berusaha mencari dalil, apa dalil adanya Allah, adanya alam, tidak mungkin terjadi perubahan dalam alam ini secara sendirinya. Pasti ada satu kekuatan besar yang mampu merubah apa yang kita lihat dalam alam ini, baik pribadi kita maupun alam yang ada di sekeliling kita. Itu baru namanya mengatur dalil, membuat dalil, mencari dalil untuk supaya yakin adanya Tuhan. Itu namanya membuat ilustrasi namanya. Buat ilustrasi untuk meyakinkan kita, namanya burhan. Jadi orang impoten dia bisa menaikkan level dari iman kepada ilmu. Yang tidak bisa apa? Menaikkan level kepada zuhd, karena dia tidak bisa merasakan. Sama juga seperti masalah tasawuf, masalah tauhid. Kita bisa menaikkan level dari sekedar iman kepada level ilmu dengan memahami dalil, membuat ilustrasi, membuat perbandingan-perbandingan, sudah mengantarkan kita kepada ilmu. Tapi zuhd belum. Kalau tanya saya yang sudah mengajar tasawufnya, apa ada zuhd merasakan apa yang mereka rasakan? Belum.
hanya pinter menjelaskan, hanya pandai menjelaskan apa yang ditulis di sini, bukan sudah merasakan. Sama seperti orang belum kawin tapi dia pintar menjelaskan bagaimana nikmatnya hubungan suami istri. Ketika orang mendengar seolah-olah dia sudah pernah, padahal sama sekali belum, cuma dia baca-baca di buku atau dia dengar di pengalaman orang mungkin. Ini sama juga, ada ustaz mungkin pintar dia jelaskan masalah tasawuf, masalah sufi, masalah ilmu tentang akidah, belum pasti dia sudah merasakan. Itu namanya dari iman beranjak naik ke ilmu, baru terakhir ke zuk. Siapa ahlul zuk? Orang yang sudah memiliki zuk itu para wali-wali. Berbeda lagi dengan para nabi. Nabi itu manusia istimewa yang memiliki dua dimensi. Di segi dimensi kesuciannya, dia bisa berinteraksi dengan Allah. Di sisi dimensi dia memiliki sifat manusia, bisa berinteraksi dengan orang-orang biasa, sehingga dengan orang berdosa sekalipun. Wali tidak ada perintah untuk tabligh. Para nabi diperintahkan untuk tabligh. Maka nabi dan rasul manusia istimewa. Para wali karena tidak diperintahkan untuk tabligh, mereka kadang-kadang ada dalam kondisi tertentu fana. Dalam kondisi fana dia tidak bisa menceramahi, menasihati masyarakat. Dia tidak bisa menyampaikan hukum kepada masyarakat. Oh, kalau begitu hebat wali. Bukan hebat nabi, bukan hebat wali. Karena nabi manusia super. Dia punya dua dimensi dia. Bisa interaksi dengan Allah, bisa interaksi dengan manusia. Kalau wali, kalau sudah karam dalam mencintai Allah, sudah lupa daratan, dia nggak bisa interaksi dengan manusia. Ini beda antara wali dengan nabi. Jadi, kalau nabi dua-duanya bisa interaksi. Dia lebih sempurna nabi lagi. Nabi ini Sayyidul Aulia, penghulu para wali ya. Dengan nanti ketika dapat cerita wali yang aneh-aneh, yang mungkin di pikiran kita rasa-rasanya nggak percaya, seolah-olah sudah hebat para wali ketimbang nabi. Bukan, tetap yang hebatlah nabi. Jangan nanti salah keyakinan kita. Malah kalau yang disampaikan wali itu bertentangan dengan syariat, nggak boleh ikut. Untuk dia sendiri, kalau memang dia dalam kondisi sudah lupa ingatan, dimaafkan. Dia misalnya tidak salah, tapi kita nggak boleh ikut, karena apa yang dikerjakan oleh seorang wali tidak jadi hukum. Beda dengan dikerjakan Rasulullah. Kalau Rasul yang kerjakan itu menjadi hukum hadis. Hadis itu kan ucapan, perbuatan, pengakuan. Tapi wali tidak diperintahkan tabligh. Yang diperintahkan tabligh Nabi dan Rasul. Ini yang sering terjadi kadang-kadang di lapangan, masyarakat awam dia tidak bisa membedakan. Ini seolah-olah ketika ada orang yang sudah diyakini wali, apapun gerak-geriknya, ucapannya, walau bertentangan dengan ilmu agama, ilmu syariat, seolah-olah sudah jadi pegangan. Padahal kita sudah ada satu rumus atau satu undang-undang untuk mengetahui hukum syariat, rujukannya mana? Rujukannya harus ulama yang menjelaskan syariat. Bukan rujukannya ke wali. Apalagi kalau wali itu dia sudah sering hilang perasaan. Kadang-kadang ada kelakuannya yang aneh-aneh, kelakuannya yang kadang-kadang menentang dengan syariat yang sudah kita belajar sama guru-guru. Tidak boleh kita pegang wali. Dan tidak boleh juga meremehkan. Artinya kita hormati mereka, mungkin mereka hamba Allah pilihan. Tapi bukan mengikuti apa yang bertentangan dengan syariat. Ini harus dipaham. Jadi perlakukan mereka, tempatkan mereka barangkali manusia yang Allah muliakan. Tabaruk boleh. Datang suruh ruqyah air, tungku rajah air, ruqyah air bentar buat anak-anak di rumah sering sakit, boleh. Tapi kalau ada kelakuannya yang menyalahi dengan syariat, tidak boleh diikuti. Wa kadzalika al-maradu. Hidup. Wa huwa ilmun. Orang yang mau mengilustrasikan dengan burhan, dengan bukti dan mengilustrasikan dengan bukti adanya wika, adanya jima bagi orang lain, itu berarti sudah sampai pada tingkatan ilmu. Wa kullu dzalik ba'id an idraki hakikati syahwat biwujudiha lahu. Tingkatan iman dan ilmu itu masih jauh daripada menjangkau hakikat syahwat dengan wujudnya syahwat bagi seorang. Tadi contohnya orang impoten.
Orang impoten ada dua macam. Yang pertama, dia meyakini adanya kelazatan jima. Apakah dia mendapati hakikat daripada syahwat jima? Belum. Kemudian orang impoten yang model kedua, dia bukan sekedar meyakini tapi mengilustrasikan kepada syahwat makan. Karena yang si impoten model kedua ini dia doyan makan dan dia bisa menikmati kelazatan makanan. Dia banding, dia buat ilustrasi. Oh, kalau makanan begini enak dan lazat, berarti hubungan suami istri ternyata seperti ini juga. Cuman cara menyalurkannya saja yang berbeda. Kan dibuat kias namanya, dikiaskan. Berarti yang model kedua ini mengantarkan dia kepada ilmu. Iman dan ilmu dua-duanya belum menyampaikan orang kepada hakikat syahwat dengan wujud syahwat yang ada pada diri seseorang. Itu tamsilan atau gambaran. Contoh lain, wa kadzalikal marad. Demikian juga orang sakit. Ya'riful al-ami sahih wa yu'minu bihi. Al-marad bukan orang sakit, penyakit. Kalau orang sakit marid bahasa Arab. Kalau sakit penyakit marad. Maradun dengan maridun. Penyakit dipahami penyakit tersebut oleh orang awam yang sehat dan diimani dengannya. Bapak ibu yang belum kena hipertensi, percaya ada hipertensi? Bapak ibu yang belum kena kolesterol dan gula, percaya ada kolesterol dan gula? Percaya, padahal belum mengalami. Belum ada nyut-nyut di kepala ketika makan makanan yang asin. Belum ada misalnya perasaan kram atau kebas ketika makan makanan yang banyak gula, mengkonsumsi nasi yang berlebihan. Tapi kita percaya ada penyakit tersebut. Ini namanya iman. Jadi kalau ditanya bagaimana iman, seperti orang yang masih muda percaya ada penyakit diabetes, orang yang masih muda percaya ada hipertensi, orang yang masih muda percaya ada kolesterol, padahal dia belum mengalami. Ditanya sama kawan, bagaimana perasaan ketika kolesterol tinggi? Oh, jantung berdebar-debar, kepala nyut-nyut, rasanya keluar keringat dingin. Percaya, tapi dia belum mengalami. Itu namanya iman. Jadi penyakit dipercaya, diketahui akan penyakit oleh orang awam. Mana orang awam di sini bukan ahli medis. Jadi kalau berbicara masalah penyakit, orang awam itu yang bukan ahli medis. Berbicara masalah ilmu agama, orang awam itu yang bukan ahli agama. Dipercaya penyakit tersebut oleh orang awam yang sehat dan mengimani dengannya. Dan dipercaya akannya penyakit oleh tabib yang sehat dengan melalui bukti. Ini beda. Beda antara iman dengan ilmu. Berbicara masalah penyakit, siapa yang sudah sampai pada tingkatan ilmu? Ahli medis. Karena mereka sudah buat eksperimen. Sudah ada uji, ada lab, ada teori, kemudian dipraktekkan, diuji di lab, dibuat eksperimen. Jadi pengetahuan ahli medis sudah sampai kepada ilmu. Pengetahuan orang awam hanya sebatas iman, yakin. Kita kadang-kadang kalau datang ke dokter, kalau ditipu pun tak tahu kita sudah ditipu. Kami pernah bawa keluarga ke satu dokter, padahal sakit kasus lambung. Langsung divonis, oh ini ada batu dalam ginjal, kapan kita operasi? Masa langsung operasi? Belum apa-apa pun dah langsung operasi. Coba kalau kita percaya sama dia, kan langsung buat jadual. Oh baik dok, nanti mungkin minggu depan langsung operasi. Selesai operasi kita nggak tahu pun apa ada batu atau enggak. Padahal bukan batu, karena pengaruh angin dalam lambung. Kadang-kadang hasil X-ray, angin dalam lambung itu nampak kelihatan seperti ada batu. Makanya di rumah sakit yang sudah modern tidak cukup X-ray saja. Dia ada X-ray, ada CT scan, ada yang paling tinggi lagi MRI. Biayanya mahal. Kalau MRI itu bisa lihat detail sampai ke urat-urat saraf. Dia cukup hanya sekedar X-ray. Saya kan masih kabur, masih kurang jelas. Untuk periksa orang hamil aja ada yang istilahnya 3 dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang 4 dimensi kan. Begitulah perkembangan antara iman dengan ilmu. Ada kalau ilmu lebih tinggi, kalau iman hanya sekedar meyakini. Wa man lam yasir maridan. Orang yang belum pernah jadi pasien atau orang sakit, tidak hasil baginya perasaan. Dia belum bisa merasakan apa itu sakit, hanya percaya saja. Maka demikian juga pandangan tentang masalah fana dalam tauhid. Maka zuk
merasakan atau pengalaman empiris kan? Pengalaman empiris musyahadah. Orang yang sudah merasakan fana itu namanya dia sudah menyaksikan langsung. Wal ilmu, kalau hanya sebatas ilmu, membuat analogi, kias, membanding-banding. Misalnya ketika bagaimana tungku makna fana? Apa itu saya sering dengar di kalangan orang-orang tasawuf ada istilah fana. Kita yang mau jawab belum pernah merasakan juga. Jadi supaya bukan hanya sekedar iman, kita buat analogi. Ibu atau bapak pernah jatuh cinta dulu waktu masih muda? Oh pernah. Pernah tergila-gila sama wanita? Pernah. Bagaimana perasaan ibu ketika tergila-gila? Hampir lupa makan. Saya nggak sadar sudah maghrib. Itulah fana. Nanti kita buat analogi, ada perbandingan. Jadi bapak pernah fana pada wanita, belum fana pada Allah. Pernah fana pada wanita. Jadi namanya analogi. Kalau sudah pintar buat analogi, berarti sudah naik level dari iman, sudah menjadi ilmu. Tapi belum zuk. Karena zuk itu hanya khusus orang yang benar-benar merasakan saja. Wal ilmu, wal iman, iman itu menerima dengan prasangka baik, beserta terlepas atau menepis daripada keraguan tuhma. Kita terima apa yang disampaikan guru, karena kita percaya sama beliau. Ini ada seorang ustaz jelaskan tentang hal-hal yang tidak masuk dalam akal kita. Karena kita tahu beliau orang berilmu, tahu di mana ngajinya, tahu siapa gurunya, enggak mungkinlah dia berbohong dan mengada-ngada. Jadi karena kita berbaik sangka dan menepis keraguan, maka kita terima. Itu namanya iman, belum sampai kepada ilmu. Misalnya bapak ibu ikut pengajian, karena sudah tahu siapa yang ngajar dan yakin sama beliau yang mengajar, walaupun disampaikannya kadang-kadang belum masuk akal, belum ketemu teorinya, tapi terima. Kenapa terima? Itu namanya iman. Itu belum ilmu, itu namanya masih iman. Di iman ini kabul husnul dzan, menerima dengan berbaik prasangka beserta terlepas daripada keraguan. Fajtahid, maka bersungguhlah bahwa jadilah kamu min ahlil musyahadah. Kamu harus berusaha supaya bisa melihat, jangan hanya sekedar mendengar. Falaisal khabar kal muayana, memberi informasi saja, berita saja tidaklah sama seperti menyaksikan langsung. Jak betul kalian berdiri supaya rugamu setiap-hati. Laisal khabar kal muayana, mendengar berita saja tidak sama seperti melihat langsung. Kita sudah hampir pulang ke Allah, masih sekedar iman saja, belum sampai ke ilmu, apalagi ke zuk. Jadi nasihat Imam Ghazali, usahalah biar sampai kepada musyahadah, jangan hanya sekedar mengimani saja, apalagi kalau iman saja belum ada. Jadi kita masih di taraf, di tingkatan iman saja, belum naik kelas menjadi musyahadah, apalagi zuk. Ta'in kulta, sudah selesai masalah fana. Paham, sudah paham, penjelasan fana sudah selesai. Karena kalau lama-lama pembahasan masalah itu nanti tambah bingung. Jadi nggak ada kesimpulan nanti ngajinya. Ini sudah masuk masalah lain. Ta'in kulta, jika kamu bertanya, faqad aqdamta amrad dzikir. Engkau wahai Imam Ghazali telah mengagungkan perkara zikir. Kalau kami dengar penjelasan engkau wahai Imam Ghazali dari beberapa bulan yang lalu, sudah 3 bulan kita membahas masalah zikir ini, belum tuntas-tuntas. Berarti sesuatu yang hebat sekali zikir ini. Fahal wa afdal am qiraatul Quran? Apakah lebih utama zikir ketimbang baca Quran? Ini jadi pertanyaan. Kita sering bertanya dalam masyarakat, mana lebih bagus baca Quran, mana lebih bagus zikir? Orang yang malas baca Quran lebih bagus zikir. Apalagi zikir tidak butuh wudu. Kalau pegang Quran harus ada wudu. Zikir kan bisa sambil dalam keadaan berhadas pun bisa berzikir. Dalam kamar mandi bisa berzikir. Kalau zikir kalbi bisa. Sambil BAB bisa baca zikir. Jangan baca, bisa berzikir dengan hati. Tapi kalau sudah keluar melalui lidah, dosa. Zikir dalam hati kita ingat Allah dengan hati saja, tanpa keluar lafaz zikir dari mulut. Itu boleh walau dalam toilet. Tapi kalau sudah keluar lewat mulut, haram berzikir dalam toilet. Jadi ketika kami mendengar penjelasan engkau wahai Imam Ghazali, seolah-olah engkau mengagungkan persoalan zikir, seakan-akan sudah lebih utama zikir daripada baca Quran.
Yang ingin kami tanyakan, adakah adanya zikir lebih utama atau baca Quran? Pada jawaban beliau, maka ketahuilah bahawa semua membaca Quran itu lebih utama bagi makhluk seluruhnya. Bukan zikir paling utama, baca Quran itu paling utama. Kecuali orang yang berjalan menuju ke Allah. Kalau masih masyarakat awam, belum punya komitmen untuk melakukan perjalanan rohani kita, mendekat diri kepada Allah, itu lebih utama baca Quran. Tapi kalau kita sudah fokus untuk beribadat kepada Allah saja, meninggalkan semua kehidupan-kehidupan duniawi, ada yang lebih utama daripada sekedar baca Quran. Wa huwa afdal lidzahib ilallah. Dianya Al-Quran itu lebih utama bagi orang berjalan kepada Allah pada seluruh ahwal permulaannya. Jadi begini, untuk orang awam yang belum fokus ibadat ke Allah, itu secara mutlak, secara bebas lebih utama Quran ketimbang zikir. Kalau orang sudah fokus berjalan, mana berjalan di sini perjalanan ritual, rohani, bukan berjalan fisik. Orang yang sudah melakukan perjalanan ritual mendekat diri kepada Allah, utama Quran bagi dia pada awal perjalanannya. Tapi di akhir perjalanan ada lain yang lebih utama ketimbang Al-Quran. Makna jami'i ahwal bidayah dalam totalitas perilaku awal. Kenapa disebut berjalan? Karena untuk sampai ke sana butuh proses. Kita berawal dari tangga pertama taubat dulu. Jadi Bapak Ibu bayangkan seolah-olah perjalanan menuju kepada Allah ada di satu tempat yang tinggi. Bukan berarti Allah ada di tempat yang tinggi. Untuk naik ke tempat yang tinggi kita butuh tangga. Tangga apa yang kita gunakan? Tangga pertama taubat. Karena orang yang berjunub tidak bisa masuk masjid. Orang yang masih bergelimang dengan dosa, dia tidak bisa masuk ke tempat yang mendekat diri kepada Allah. Maka taubat pintu pertama. Setelah taubat baru takwa. Setelah takwa baru istiqamah. Setelah istiqamah baru khauf dan raja. Kemudian baru tawakal, taslim, sabar, syukur. Di prosesnya ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Tidak gampang untuk sampai ke arah sana. Maka disebut dahib, orang berjalan. Ibarat kita mau ke Takengon, kalau masih duduk di sini nggak bakal sampai sana. Dia harus berjalan melewati tempat-tempat yang akan kita lewati untuk sampai ke kota Takengon. Wa fi ba'dhi awalihi fi nihayatih, dan Al-Quran lebih utama pada sebahagian kondisinya orang yang berjalan mendekat kepada Allah pada kondisi di akhirnya, di nihayah. Kenapa? Karena Al-Quran itu mencakup di atas berbagai ragam pengetahuan, ahwal, kondisi, irsyad, petunjuk kepada jalan. Maka selama senantiasa seseorang hamba masih butuh kepada pembersihan akhlak dan menghasilkan makrifah, Quran itu lebih aula baginya. Maka jika telah melewati akan demikian proses semua dan telah mendominasi zikir di atas hatinya, dengan sekira-kira diharapkan baginya seseorang bahwa mencapai ia dengannya zikir kepada karam atau hanyut dalam mengingat Allah, maka continue berzikir lebih aula baginya. Jadi kalau secara garis besar Al-Quran tetap lebih utama. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu bagi orang yang sudah melakukan perjalanan mendekat kepada Allah. Ada kondisi tertentu lebih utama zikir. Karena kalau zikir fokus ke Allah saja. Kalau Quran bukan fokus ke Allah, bukan fokus ke Allah saja. Ketika kita membaca ayat yang menceritakan tentang Fir'aun, kita terbayang Fir'aun. Ketika mendengar ayat cerita tentang Qarun, kita terbayang Qarun. Apalagi kalau hobi numpuk harta, terbayang you kaya tak si Qarunnya. Ketua ke Allah ni. Jadi kalau orang berzikir, tidak disebut zikir tanpa ada sebutan Allah. Tapi Al-Quran kan banyak. Al-Quran itu ada mau'izah. Kalau hukum hanya 500 ayat, itu pun sudah ada ayat yang berulang-ulang. Jadi yang menjelaskan tentang hukum hanya 500 ayat. Yang lain semua mau'izah, cerita umat-umat terdahulu. Ketika kita baca cerita Nabi Adam,
membuat kita teringat kepada Allah? Belum tentu. Maka orang yang tidak fokus untuk mendekat diri kepada Allah, secara garis besar lebih utama baca Quran. Maka ada pertanyaan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa amalan terbaik? Baca Quran. Bifahamin atau bighairi fahamin, faham atau tidak faham? Amalan terbaik itu baca Quran. Faham makna atau tidak faham Al-Quran lebih baik. Kalau bapak ibu mengutamakan zikir, kalau tidak faham arti secara garis besar, tidak, menurut satu pendapat tidak berpahala. Tak tahu pun apa yang kita baca. Baca subhanallah, tahu apa arti subhanallah? Tak tahu. Dengar orang baca, saya pun baca. Tapi kalau Al-Quran tidak paham makna sedikit pun, bisa jadi ibadat, berpahala. Jadi lebih utama Al-Quran untuk orang awam. Tapi kalau orang sudah memiliki misi khusus, perjalanan khusus untuk mendekat diri kepada Allah, ya lebih utama berzikir ada kalanya. Ada kalanya lebih utama Al-Quran. Karena Al-Quran mengajak kita untuk healing, mengajak kita untuk bertamasya, untuk mengembara ke alam-alam masa lalu. Misalnya di situ diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kira-kira pikiran kita apa yang terbayang? Mengajak pikiran kita untuk kembali ke masa kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Apakah ada mengingat Allah ketika kita menostalgia apa yang diceritakan dalam Al-Quran tersebut? Tentu saja jawabannya belum tentu kita bisa mengingat Allah. Kadang-kadang fokus ke ceritanya, bukan fokus kepada wahyunya, lebih fokus ke cerita. Maka membaca Quran baik untuk orang awam, tapi untuk orang yang fokus berjalan mendekat diri kepada Allah, ada yang lebih utama di Al-Quran, tapi bukan selamanya, kadang-kadang. Paham kan? Maka jika melampaui ya seorang akan demikian dan telah mendominasi zikir di atas hatinya, yang diharapkan dia bisa mencapai dengan zikir kepada hanyut, maka continue dalam zikir lebih aula. Karena Al-Quran itu dapat menarik hati seseorang dan dapat yastariha, membawa keliling. Dengannya Al-Quran fi riyadil jannah, dalam kebun syurga. Orang baca Quran ketika mendengar sebutan tentang nikmat dalam syurga. Misalnya ketika baca surat Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah itu sering disebut cerita tentang Al-Quran, tentang surga. Bidadari, nikmat-nikmat yang ada dalam surga, tentang pohon-pohon yang ada dalam surga. Itu isi daripada surat Al-Waqi'ah. Ketika kita membaca surah Al-Waqi'ah yang dibarengi oleh tadabbur, karena kita paham ayat secara garis besar walaupun tidak paham secara detail, berarti Al-Quran mengajak kita untuk bertamasya dalam surga. Jadi bukan fokus pada satu titik, tapi sudah mengajak kita untuk berkeliling dalam surga. Wal murid adzahib ilallah, orang yang memiliki kehendak dan ingin berjalan kepada Allah, tidak sepatutnya bahawa menoleh kepada syurga dan kebun syurga. Bahkan sepatutnya bahawa menjadikan fokus pikirannya satu saja. Satu, itu Allah. Dan bahawa adalah ingatannya ingatan yang satu. Sehingga dia merasakan derajat fana dan karam. Maka karena itu Allah berfirman, wala dzikrullah akbar. Kenapa disebut wala dzikrullah akbar, bukan wal Quran akbar? Karena zikir itu lebih besar bagi orang yang sudah fokus berjalan kepada Allah. Kalau kita yang masih ada perasaan wiswas, perasaan ragu, banyak-banyak baca Quran. Nah, dengan membaca Quran akan menumbuhkan keyakinan. Kurang yakin adanya surga, kurang yakin adanya neraka, sering-sering baca Al-Quran, baca surah Waqi'ah, baca surat Taha, baca surah Alam Nashrah kalau hati sering galau. Jadi masih butuh untuk healing, untuk tamasya. Di tamasyanya orang-orang arif billah ini dengan baca Quran. Jadi mereka membaca Quran ini berarti mereka bertamasya, diajak berkeliling dalam syurga, berkeliling ke masa lampau, berkeliling kepada kisah-kisah nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Tapi orang yang berzikir, dia fokus ke Allah saja. Dia ada pertanyaan, mana lebih bagus zikir dengan baca Quran? Kalau untuk orang awam, mutlak lebih bagus baca Quran. Kalau untuk orang yang sudah fokus ibadat ke Allah saja, meninggalkan kesibukan duniawi, itu terbagi dua. Ada kalanya dia baca Quran saat dia perlu healing, ada kalanya dia baca zikir saat dia fokus.
Hajinya pada piu. Sebab masalahnya memperlukan terbawa perasaannya dah baca masalahnya. Jadi habis-habis. Wajib tu dan Bapak Ingkulta. Maka dalika demikian juga orang yang sudah sampai kepada derajat karam dalam mengingat Allah. Wala yadum wala yasbut. Tetapi derajat karam yang tidak kontinu dan konsisten, tidak sabat tetap. Dia kadang-kadang karam, kadang-kadang sadar, kadang-kadang hilang kesadaran, kadang-kadang sadar. Maka apabila dikembalikan orang tersebut kepada dirinya, maka bermanfaat akannya oleh baca Quran. Ketika orang karam, tiba-tiba dia merasakan diri dan merasakan orang yang ada di sekelilingnya. Artinya bukan karam secara kontinu. Karam sebentar lagi sembuh dari karam. Sama seperti orang tergila-gila cinta. Kadang-kadang lupa ingatan, hilang ingatan, kadang-kadang sembuh kembali. Ketika dia sembuh, dikembalikan kepada dirinya, maka bermanfaat baca Quran. Tidak bermanfaat zikir. Tapi ini kondisi yang langka. Sama seperti belerang merah. Yutahaddas bih wala yujad. Orang banyak membicarakan tentang belerang merah, tapi tidak pernah didapati. Jadi orang yang sampai kepada derajat istighraq, karam, sering diceritakan dalam tasawuf. Tapi kalau cari di Benar Meriah saya belum tentu dapat. Di Aceh kadang-kadang kita cari belum tentu dapat. Sama bandingan seperti belerang merah. Banyak orang menceritakan yutahaddas bih wala yujad, tapi tidak pernah didapati. Maka kalau begitu kesimpulannya, ini sudah kesimpulan. Ini surah Bulin, kesimpulan. Maka adalah baca Quran itu lebih utama secara mutlak. Karena jarang ada orang yang benar-benar fokus menuju kepada Allah semata-mata. Pasti kita lagi mengingat Allah, sibuk dengan aktivitas duniawi, sibuk dengan syahwat nafsu makan kita, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan ladang, sibuk dengan sawah. Jarang yang ada orang yang fokus saja untuk Allah. Maka kalau begitu kesimpulannya baca Quran lebih utama. Li'annahu afdal fi kulli hal. Karena Quran itu paling utama dalam setiap situasi. Kecuali dalam situasi orang yang disibukkan oleh mutakallim anil kalam. Siapa mutakallim Al-Quran? Allah. Al-Quran kalam. Al-mutakallim Allah. Orang yang sudah sibuk dengan Allah itu lebih bagus bukan baca Quran. Tapi kalau orang belum sibuk dengan Allah, masih terikat hati dengan selain Allah, itu lebih bagus baca Quran. Lubabul Quran, karena inti daripada Al-Quran itu mengenal mutakallim Al-Quran. Inti Quran bukan sekedar baca Quran, mengenal siapa yang memfirmankan Al-Quran, itu Allah. Dan mengenal keindahannya mutakallim Quran, dan karam dengannya mutakallim Al-Quran. Quran itu hanya menuntun kita kepadanya. Baca Quran untuk menuntun kita kepada Allah. Maka orang baca Quran tapi dia belum sampai kepada ingat Allah, dia masih di perjalanannya, belum sampai. Wahadin nahwa, dan menghidayah kita akan arahnya Allah. Waman asyraf alal maqsid lam yatafi ila tariq. Orang yang sudah dekat kepada tujuan tidak perlu menoleh kepada jalan. Orang lihat jalan kalau belum sampai. Misalnya kita SMS kawan, tolong kirim alamat Tungkupulan. 1 jam baru dibalas. Apa jawaban kita? Tak perlu lagi, sudah sampai. 1 jam lalu saya tanya di mana alamat Tungkupulan. 1 jam baru dapat balasan. Sudah sampai rumahnya, tak perlu lagi. Jadi orang yang masih butuh kepada jalan kalau dia belum sampai. Kalau orang sudah sampai, tak butuh kepada jalan. Orang yang sudah hatinya karam dalam mengingat Allah, dia tak butuh baca Quran, cukup dengan zikir mengingat Allah. Jadi kalau kita belum sanggup seperti itu, karena itu barang langka, maka kita butuh Al-Quran. Karena Al-Quran akan menarik kita untuk, menuntun kita untuk dekat kepada Allah. Itu kira-kira gambaran tentang masalah fana, masalah Al-Quran dan masalah zikir. Jadi jangan ada lagi nanti kesalahan pemahaman tentang persoalan fana. Karena ini sering ada oknum-oknum sufi menjelaskan tentang isu-isu fana hanya demi tujuan untuk melegalkan perbuatan mereka. Seolah-olah nanti ada masyarakat yang lihat mereka enggak salat, enggak puasa, oh mereka sedang fana. Padahal bukan fana sesungguhnya. Fana sesungguhnya itu sampai dia tidak sadar diri bahwa sedang fana. Kalau sadar diri sedang fana, belum fana itu namanya. Kalau ada nanti orang yang mengatakan dirinya sudah fana,
Coba bapak ibu cubit atau lempar kayu, kalau dia masih merasa sakit berarti belum fana. Karena orang yang fana sesungguhnya dia tidak bisa melihat kepada apapun selain Allah, tidak bisa merasakan apapun selain Allah. Kalau masih terasa sakit ketika dilempar, masih terasa panas ketika dibakar, coba nyulut api rokok, api yang ada di rokok. Masih terasa panas? Kalau masih terasa panas berarti belum fana. Itu hanya mengelabui orang saja. Dengan mudah dipercaya. Jangan lihat fisiknya, lihat pakaiannya. Gampang-gampang sekali dipercaya. Bang, ini ada pertanyaan? Ini